Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049 semester 2 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada ciri pembelajaran IPS yang dianggap sebagai hasil pembaruan. Adalah bahan pembelajaran akan lebih banyak memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Kedua, bahan pembelajaran yang akan lebih banyak memperhatikan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih memperhatikan keterampilan berpikir, khususnya keterampilan meneliti. Yang keempat, bahan pembelajaran akan lebih memberikan perhatian terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, susunan bahan pembelajaran akan lebih bervariasi mulai dari pendekatan kewarganegaraan, fungsional, humanistik, dan struktural. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Yang pertama, prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Penganut konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tetapi pada struktural, mental atau skemata interpretasi yang terdapat di dalam pikiran (kognisi) manusia. Konstruktivitis sosial lebih memandang faktor interaksi dengan lingkungan sosial dan variasi sosial budaya sebagai faktor yang banyak berpengaruh pada konstruksi pengetahuan individu. Nah, yang kedua, prinsip belajar sosial atau social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terhadap tata nilai masyarakat sehingga mereka berperilaku serasi dengan harapan-harapan sosial sesuai dengan peranan yang disandang oleh masing-masing warga. Disebut konformitas. Keunikan individual dengan pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah nonkonformitas. Selanjutnya ada sumber-sumber pembelajaran IPS. Sumber-sumber pembelajaran IPS yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar lingkungan sekolah pada dasarnya merupakan sumber utama pembelajaran IPS yang dijadikan sebagai acuan pengembangan materi oleh guru dalam membelajarkan IPS, atau bisa juga berupa segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPS, baik yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Seperti pertama, perpustakaan, lingkungan, tata ruang sekolah, pasar, lembaga-lembaga sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Yang kelima, atraksi atau pertunjukan budaya rutin yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang terakhir, peninggalan atau monumen sejarah yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah dan lain sebagainya. Adapun konsep generalisasi IPS yang strategis dan aplikatif, isu-isu budaya sosial yang bersifat lokal, regional, dan nasional, serta sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah yang telah dapat diidentifikasi dan klarifikasi pada penelitian ini merupakan dasar analisis terhadap kebutuhan belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Hasil identifikasi dan klarifikasi terhadap isu-isu sosial budaya dan sumber-sumber belajar IPS yang telah diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengembangan rancangan buku ajar IPS SD yang berwawasan sosial budaya. Demikian penjelasan saya tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bila ada yang kurang dalam penyampaian, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.